Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tentang pengembangan soal ya. Sekarang adalah soal literasi sains. Nah, untuk rujukan soal literasi sains itu yang paling utama adalah miliknya PISA. Jadi PISA itu sejak tahun 2000 ya mengadakan sebuah survei, survei literasi sains tentang bagaimana anak-anak usia 15 tahun kemampuan berpikirnya bagaimana berhitung, kemudian membaca, memahami bacaan, dan tentang sains. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali penelitian yang mengembangkan soal literasi sains maupun penelitian tentang pemahaman siswa pada kemampuan literasinya. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita coba bagaimana sih mengembangkan kemampuan literasi sains menggunakan soal, terutama pada materi kimia. Nanti teman-teman hasil pengembangan nanti bisa sebagai judul skripsi ya nanti ya, bisa judul skripsi seperti pengembangan instrumen soal literasi sains pada materi ikatan kimia contohnya ya, ataupun bagaimana tingkat pemahaman literasi sains siswa pada sekolah X misalnya seperti itu. Nanti bagaimana mengukurnya, kita mengembangkan soalnya. Nah, di sini pengembangan soalnya mungkin nggak harus ngeplek dengan PISA ya, jadi kita bisa menginovasi, melakukan modifikasi, nggak harus plug. Tapi intinya nanti akan saya bahas bagaimana intinya soal dari literasi sains itu. Pertama ya, saya ambil contoh pada unit sains karena ada 3 unit. Saya baca yang sains karena ada hubungannya dengan kimia. Unit 10 ini adalah acid rain, jadi hujan asam ya di sini. Komponen dari soal itu pertama adalah adanya sebuah bacaan ya, atau artikel ya, ataupun gambar grafik. Di sini memang harus ada informasi ya, ada informasi yang harus dibaca dan dipahami oleh siswa. Nah, informasi ini ya diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Sehingga ini nanti bagaimana kemampuan anak mencerna informasi ya, memahami informasi ini merupakan kemampuan literasi ya, literasi sains yang dipakai untuk menjawab soal. Nah, bagaimana tipe-tipe soalnya yang diambil dari informasi ini? Pertama ya, contohnya ini. Question 10.1 ini. Normal rain is slightly acidic because it has absorbed. Jadi, memang diberikan sebuah pengantar dulu di sini ya. Pengantar atau pengetahuan dasar dulu ya, boleh kita ngomong seperti ini, pengetahuan dasarnya. Nah, atau pengantar lah boleh ya, ini pengantar. Kemudian langsung diberikan soal, where do the sulfur oxides and nitrogen oxides in the air come from? Jadi berasal dari manakah ya sulfur oksida dan nitrogen oksida pada udara ya, dihasilkan dari mana? Nah, pertanyaan ini bisa dicari jawabannya dari bacaan maupun dari pengantar ini, ya kan? Nah, memang untuk menjawab ini siswa harus mencari informasi dari sumber lain, bisa mereka dari baca buku, bisa dari melihat informasi dari artikel ataupun bisa dari sosial media. Nah, ada informasi penting di sini ya. Marble is composed of calcium carbonate. Jadi keramik itu terdiri dari kalsium karbonat. Sehingga ketika ada informasi ini, efeknya adalah acid rain. The original stages were being eaten by acid rain. Jadi patung yang alami itu dimakan oleh hujan asam. Jadi sebabnya dari mana hujan asam ini ya? Ditanya seperti itu di sulfur oxide. Jadi ada kunci di sini, sulfur oxide dan nitrogen oxide. Kalau anak-anak sering membaca atau sering melakukan literasi ini pasti tahu bahwa dua senyawa ini asalnya dari aktivitas manusia ya, seperti industri, kendaraan maupun aktivitas lain yang menghasilkan gas-gas beracun. Nah, sehingga soal pertama ini adalah lebih sifatnya konseptual. Nah, apakah soal literasi sains itu hanya konseptual? Ternyata tidak. Juga dapat berupa perhitungan. Nomor question 10.2 ya. Jadi dapat pula bersifat algoritmik juga ya, algoritmik. Nah, di sini tapi algoritmiknya tidak melakukan perhitungan dengan rumus pasti yang hanya
memasukkan ke dalam samaan, tidak ya. Tapi di sini ada konteks ya, ada bagaimana melakukan penalarannya. Jadi ada penalarannya. Ya. Kita contohnya ya, marble chip has amassed 2 grams before being immersed in vinegar overnight. Jadi ada keramik sebanyak 2 gram yang dimasukkan ke dalam asam cuka ya. Kemudian keramik ini ya diangkat dan dikeringkan. Nah, apakah massa dari keramik yang telah dikeringkan? Nah, ini kan ada unsur berpikirnya ya, nalarnya ya setelah dimasukkan ke dalam cuka. Nah, cuka ini kan sebenarnya hubungannya dengan asitrin yang tadi gitu ya, asitrin. Sehingga kalau logikanya ya, massa dari marble chip tadi pasti kurang dari 2 gram karena ada kata kunci tadi di sini, eaten away by acetylene. Pasti marble chip ini akan di-eaten away oleh vinegar overnight. Nah, ini nalarnya seperti ini. Ini merupakan soal yang baik sekali, sangat bagus literasi sains. Ada nalarnya meskipun ini sangat sederhana. Jadi kalau logika pasti jawabannya yang less than 2 grams. Pasti logikanya seperti itu. Jadi teman nanti buatnya seperti ini ya, nggak hanya rumus ya, ada nalarnya di sini. Kemudian ketiga, students who did this experiment also place marble chips in pure distilled water overnight. Jadi vinegarnya diganti dengan pure distilled water, jadi air murni ya. Jadi di sini pertanyaannya, explain why the students include this step in their experiment. Lah kan logika lagi, mengapa harus dilakukan ini? Maka sebenarnya untuk soal ini arahnya adalah kepada scientific approach ya, scientific eksperimen ya. Eksperimen. Ternyata memang ini harus ada sebuah kontrol di sini. Mengapa harus dimasukkan ke dalam air murni? Harus ada kontrol di sini. Ya. Variabel kontrol. Ini variabel kontrol. Ini adalah eksperimen lah, ya kan? Satu soal sudah mencangkup banyak sekali ilmu. Ya, ada nalar, ada algoritmiknya, ada konseptualnya, ada bagaimana memasukkan scientific approach-nya ya, bagaimana langkah-langkah dalam hipotesis, langkah-langkah mengambil variabel kontrol, variabel eksperimen. Nah, ini tipe question 10.3 ya. Bagaimana menginclude scientific approach, langkah-langkah eksperimen. Kemudian soal 10.4 dan 9.5 lah, ini bagus lagi, ada memasukkan attitude, ada sikap di sini. Bagaimana kita bersikap terhadap fenomena zat asam itu sendiri ya kan. Nah, ini ada skala ya, mungkin bisa kita ambil skala Likert ya. Kita bisa sebut seperti itu, strongly agree sampai strongly disagree. How much do you agree with the following statement ya? Jadi bagaimana seberapa setuju kalian dengan statement ini ya? Jadi knowing which human activities contribute most to acetylene. Jadi apakah dengan mengetahui aktivitas manusia ini berkontribusi dengan terjadinya hujan asam kan gitu ya? Ya sangat setuju, kita sangat setuju karena hujan asam ini disebabkan oleh manusia ya. Bagaimana cara kita nanti mencegah, minimal kita tidak menambah polusi ya. Karena seperti kita kalau mau beli sesuatu dekat itu lebih baik naik sepeda atau jalan kaki, nggak harus naik motor lah. Itu memang kita tahu bagaimana aktivitas manusia itu ternyata berkontribusi, karena setiap pembakaran itu menghasilkan gas yang disebutkan tadi yang penyebab dari hujan asam. Sehingga jika kita tahu aktivitas manusia yang dapat menyebabkan hujan asam, kita bisa bersikap, attitude kita yang mencegah terjadinya hujan asam. Sehingga soal literasi sains tidak hanya melibatkan pengetahuan ya, ternyata juga melibatkan sikap ya kan gitu. Sama seperti 5 juga ini, attitude juga. Statement about the cause of acetylene should be based on scientific approach. Ya, ini juga ya. Sama, kita ini dikenalkan dengan scientific research ya. Bagaimana hujan asam harus diteliti melalui sebuah research ya, sehingga tidak asal muncul berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan ya, berita hoax dan sebagainya. Nah, ini sama berita hoax tentang sains ini sangat merugikan jika di share di grup keluarga ya. Nanti bisa kacau nanti keluarga. Jadi teman-teman ya, soal literasi sains tidak hanya dalam bentuk pengetahuan ya, bisa sikap, bisa
juga dalam mengenalkan scientific approach, scientific eksperimen, ya, algoritmik juga boleh. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal literary science. Pertanyaannya, bagaimana kita mengembangkannya, mengembangkan soal, mengembangkan sebuah instrumen yang ada aspek literasi sainsnya, ya kan? Caranya memang hampir sama dengan kita mengembangkan soal pilihan ganda, esai, dan sebagainya. Hanya kita butuh sebuah artikel, butuh sebuah soal yang memang menalar, ya. Sebuah soal yang berkaitan dengan sikap, sebuah soal yang berkaitan dengan scientific eksperimen. Ya. Nah, contohnya ya kita ambil aja satu contoh pengembangan soal literary science. Apa sih langkah pertama? Teman-teman harus melihat kompetensi dasar dulu ya. Ini memang harus dilakukan di pengembangan soal manapun ya. Dasar. Jadi dari kompetensi dasar ini ya, silakan teman-teman ambil di mana? Di silabus ya, di silabus. Tahu silabusnya ya. Ini ada KD-KD ya. Dipilih salah satu. Kemudian setelah yakin dengan silabus itu, pilih KD-nya, ambil satu tema ya nanti, satu tema. Nah, kalau udah ambil temanya, nanti teman-teman tinggal ambil artikel dari e-book ya, artikelnya dari e-book atau dari artikel majalah, dari jurnal ataupun dari informasi yang terpercaya. Dan setelah itu kita membuat artikelnya, ya kan? Nah, nyari atau malah bisa buat. Kalau ini saya membuat artikelnya ya, saya ambil dari e-book ya. Saya translate dengan pemahaman dan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh siswa karakter Indonesia ya. Sehingga dengan kompetensi dasar ini ya, contohnya aja ini kan asam basa ya. Kompetensinya asam basa. Sudah kita fixkan di sini. Kemudian setelah ini ya kita mengembangkan indikatornya ya, indikator kompetensinya ya. Dari artikel ini kita pengen siswa itu paham apa kan gitu ya. Nah, ingin paham apa bisa kita buat ya, sehingga dari artikel ini misal anak-anak siswa dapat memahami bagaimana konsep asam basa dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari fenomena pengasaman lautan atau ocean acidification, boleh seperti itu. Jadi bagaimana memanfaatkan reaksi asam basa ke dalam terjadinya pengasaman lautan. Nah, itu boleh masuk seperti itu ya. Setelah indikator kompetensi ya, kita masuk indikator soalnya. Jadi indikator soalnya ini lebih spesifik ya. Spesifik ya. Soalnya seperti ini ya. Bagaimana proses gas CO2 ya, ini indikator soalnya. Bagaimana proses gas CO2 dapat mengganggu kestabilan ekosistem di lautan. Tuliskan pesamaan reaksinya berdasarkan teori-teori asam basa yang telah kalian pelajari. Jadi ini indikator soalnya ada 1 dan 2 ya. Nah, silakan nanti. Nah, siswa dapat dan gitu. Kalau nomor 1 berarti siswa dapat, ya kan, siswa dapat menjelaskan bagaimana proses gas CO2 dapat mengganggu kestabilan ekosistem di lautan dan reaksinya seperti apa sesuai teori asam basa. Yang kedua, siswa dapat mengusulkan saran mencegah terjadinya penurunan pH lautan ya, dengan solusi secara ilmiah ya. Mungkin bisa ditambah di nomor 3 ini ya. Diberikan reaksi, kemudian diberikan stoikiometriknya ya, stoikiometrik. Boleh ini ditambah. Jadi ada konseptual, yang satu konseptual ya. Kemudian nomor 3 ini adalah algoritmik ya, kemudian nomor 2 ini sikap. Boleh, sikapnya kan bagaimana memberikan saran ya. Boleh seperti ini. Jadi itu cara mengembangkan soal literasi sains ya. Banyak sekali versi yang telah dikembangkan oleh peneliti di Indonesia ya, mahasiswa pasca sarjana maupun mahasiswa S1 ya. Silakan nih teman bisa melihat miliknya Mbak Nurisa ya, Mbak Nurisa ya. Silakan di searching di Google Scholar ya, boleh Scholar atau di Google. Silakan nanti teman ya ini mirip ya. Judulnya, kemudian ada teksnya di sini ya. Kemudian bisa dalam grafik juga diberikan grafiknya. Kan namanya aja literasi ya, kita bisa membaca artikel, baca grafik dan baca yang lain-lain. Yang penting ketika sudah diberikan artikel dengan grafik ada soalnya ya kan gitu ya.
Sama ini teksnya saja ya, diberikan sebuah teks teks pengantar aja yang digunakan untuk menjawab soal. Nah, soalnya seperti ini, metode mengukur pH air, berapa konsentrasi dari asam fluid. Nah, ini kan juga ada hitung-hitungannya. Ini algoritmik ya, algoritmik, konsentrasi. Kemudian ini sarankan akan sikap juga ya kan, ini jelaskan. Jadi ini memang karakteristik seperti ini ya. Ini lebih konseptual ya. Nah, kemudian ini ada algoritmiknya. Kemudian sarankan juga, namanya sarankan kan pastinya sikap ya. Sikap, sikap berdasarkan scientific eksperimen kan. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak Nurisa. Saya ambil satu, mohon izin mengambil satu contoh untuk teman-teman di sini supaya memberikan gambaran yang lebih jelas bagaimana cara mengembangkan soal literasi sains, sehingga teman-teman nanti bisa mensitasi ya, mensitasi karya dari Mbak Nurisa, sehingga karyanya Mbak Nurisa lebih dapat dikenal banyak orang ya. Teman-teman silakan bisa mencari di Google Scholar bagaimana contoh-contoh soal pengembangan literasi sains ya, dari Mbak Nurisa tadi ataupun dari teman-teman yang lain sudah mengembangkan. Mbak Nurisa ini pasca sarjana ya, mungkin sudah lebih expert ya dalam pengembangan soal ya. Teman-teman membuatnya nggak harus perfect ya, nanti silakan sesuaikan aja dengan contohnya ya. Jadi itu nanti silakan satu soal dibuat di template-nya seperti kemarin, kumpulkan ya. Semoga bermanfaat ya untuk bagaimana contoh soal literasi sains dan mengembangkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.